Saya mulai bekerja di bidang accounting sesuai dengan background saya. Bapak Ibu sekalian untuk menceritakan gitu ya, atau meminta pendapat Bapak Ibu gitu ya. Jangan takut. Nah, dari penilaian ini nanti kita jadi bisa lagi, oh masih ada kebutuhan lagi yang nah, sehingga kita perlu diberi training, dan harapannya si kompetensi ini bisa situasi yang ada sekarang nih, current state sekarang yang ada sekarang ini. Kemudian ada detail seperti ini kan, pengembangan kompetensi apa yang diperlukan. Oh, ada manajemen skill, leadership skill, barangkali istilahnya ya, saya kasih leadership secara umum ya nggak jadi apa-apa, cuman jadi knowledge doang gitu ya, seperti itu gitu ya Bu Eni. Jadi pada konsepnya ini mungkin gambarnya kurang kelihatan sedikit, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ini ada sebuah irisan ya, irisan antara lingkaran kuning dan lingkaran hijau. Lakukan observasi, termasuk dia menjadi customer ya, jadi nggak ketahuan dia coba, itu diobservasi tentang service excellence-nya. Kemudian interview, jadi misalnya tadi beberapa ya organisasi secara job kompetensi, ini yang kita bahas bersama Bu Heni dan Pak Bu yang berkenan sharing. Ada corporate value apa atau strategi tertentu ya, strategi tertentu yang mungkin bisa dijadikan analisa kebutuhan training. Bisa tadi Ibu Hani misalnya production manager gitu ya, harus punya ISO, atau tadi HR ternyata HR pun harus punya sertifikasi ISO, itu kompetensi. Atau kalau misalnya kalau perlu tadi menggunakan assessment nanti ya, yang bahasan berikutnya. Jadi paling tidak kita melihat bahwa ada kebutuhan training di sini ya. Apakah kompetensi? Nah, kompetensi deskripsinya, kita deskripsinya bahwa dia harus bisa mencari informasi yang real gitu ya, mentranslate customer expectation, mempropose action, mencari secara jangka panjang benefit dari customer, dan seterusnya. Leadership yang jilid 1 ya, becoming effective leader 1 gitu ya. Supervisor dicentang, manager enggak. Nah, manager hanya dapat yang becoming effective leader 2 gitu. Jadi leadership dicentang di area manager. Nah, ini bisa ketiganya. Jadi tadi kalau Ibu melihat bahwa ada company strategi dan di model kompetensi ya, memang dibuat dari tim ya, tim develop training curriculum for function in PT XYZ ya, revises and provide. Saya jelaskan sambil Bapak Ibu tulis di chat yang pernah menggunakan di market seperti pemberian diskon yang menarik. Nah, Bapak Ibu, dengan kondisi nomor 1 sudah setengahnya sih sebenarnya, kita bahas ini tuh udah setengahnya, karena tadi kita bicara bagaimana ya, harapannya apa, supaya orang tuh melakukan gitu kan, merubah perilaku. Judulnya training comprehensive planning. Jadi Bapak Ibu sering saya jumpai para leader delivery training, saya tidak bahas terlalu banyak karena Bapak Ibu biasanya sudah sering ngasih training. Dalam training bisa kita sampaikan dulu materinya, kemudian kita mencoba menggali tadi ya, ada pertanyaan, tapi mudah-mudahan hanya dengan muka dan tangan saya yang bergerak-gerak, nah, mudah-mudahan cukup. Sudah ada reactionnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ikut training KPI, secara reaksi misalnya, oh materinya perlu sekali Pak, evaluasi sebagai penilaian vendor pelatihan. Oke Pak, kalau itu vendor pelatihan ya, teman sales sudah dikasih communication prospecting misalnya, atau communication, oke. Ibu dia bikin level 2 learning ya, mencakup hal pengetahuan yang dipelajari. Jadi misalnya tadi ada pre-test, ada post-test gitu ya. Kalau coba mengenal bawaan saya, levelnya dia 5, coba sebutkan bawaan Anda. Menurut saya, bahwa 1, menaikkan penjualan, yang kedua menurunkan biaya gitu ya. Oh iya Pak Ardo, sebenarnya Bapak bisa menggunakan bikin suatu standar 1.500.000 per orang. Jadi total biaya trainingnya 2.500.000. Ini contohnya sales nih. Nela Pak, boleh. Oh, sudah di email ya Bapak atau Ibu Petronella. Jadi sebenarnya kan Ibu dia, Ibu Angela, Pak Danu, Bapak atau Ibu Indri nih ya, Bu Farah, Bu Narya, Bu Modi. Iya Ibu, terima kasih juga partisipasinya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang berkenan membuka kameranya.